Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan pemaparan pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Rizkia Izzati dengan NIM 2310111032. Di sini saya akan melakukan identifikasi resiko pada UMKM Warung Kelontong Barokah. Resiko yang pertama, persaingan dengan minimarket modern. Sumber resikonya eksternal, jenis resikonya strategis, dampaknya penurunan jumlah pelanggan. Resiko yang kedua, kenaikan harga dari distributor. Sumber resikonya eksternal, jenis resikonya keuangan, dan dampaknya keuangan menjadi kecil. Yang ketiga, barang kadaluarsa atau rusak. Sumbernya internal, jenis resikonya resiko operasional, dan dampaknya kerugian karena barang tidak bisa dijual kembali. Resiko yang keempat, kesalahan pencatatan penjualan. Sumber resikonya internal, resiko operasional, dan dampaknya ketidaksesuaian laporan keuangan. Resiko yang kelima, pencurian barang di warung. Sumber resikonya internal, resikonya murni, dampaknya kerugian barang dagangan. Resiko yang keenam, perubahan selera konsumen. Sumber resikonya eksternal, jenis resikonya resiko strategis, dan dampaknya produk tidak laku di pasaran. Pada resiko yang ketujuh, hutang pelanggan tidak dibayar. Sumber resikonya eksternal, jenis resikonya resiko keuangan, dampak resikonya kerugian dan berkurangnya modal usaha. Pada resiko yang ke-8, keterlambatan pasokan barang, termasuk ke eksternal, resikonya operasional, dan dampaknya stok barang kosong sehingga pelanggan pindah. Resiko yang ke-9, pelayanan yang kurang ramah. Internal, resikonya resiko reputasi, dampaknya pelanggan menjadi tidak loyal. Resiko yang ke-10, bencana seperti banjir atau kebakaran. Eksternal, masuk ke resiko murni, dan dampaknya kerusakan barang dan tempat usaha. Selanjutnya, analisis kritis. Pada pertanyaan yang pertama, resiko mana yang paling berbahaya dan mengapa? Resiko yang paling berbahaya adalah persaingan dengan minimarket modern. Hal ini karena minimarket memiliki fasilitas yang lebih lengkap, tempat yang lebih nyaman, serta sistem promosi yang lebih baik. Jika warung kelontong tidak mampu bersaing, maka pelanggan dapat beralih ke minimarket sehingga penjualan warung akan menurun secara signifikan. Yang kedua, apakah semua resiko harus dihindari? Tidak semua resiko harus dihindari dalam dunia usaha. Resiko merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis. Beberapa resiko dapat dikelola atau diminimalkan dengan strategi yang tepat. Dengan pengelolaan yang baik, risiko bahkan dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kinerja usaha. Yang ketiga, jika Anda sebagai manajer, strategi apa yang akan Anda ambil? Jika bertindak sebagai manajer dalam mengelola risiko investasi, maka beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, menjaga ketersediaan stok barang, memastikan barang-barang yang sering dibeli pelanggan selalu tersedia. Dengan stok yang lengkap, pelanggan tidak perlu mencari barang ke toko lain sehingga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan menjaga penjualan tetap stabil. Yang selanjutnya, memberikan pelayanan yang ramah dan cepat. Pelayanan yang baik menjadi salah satu keunggulan warung kelontong. Dengan bersikap ramah, sopan, dan melayani pelanggan dengan cepat, pelanggan akan merasa nyaman dan lebih memilih berbelanja di warung tersebut. Selanjutnya, menetapkan harga yang wajar dan bersaing. Harga barang perlu disesuaikan dengan harga pasar dan tidak terlalu jauh berbeda dengan toko lain atau minimarket. Harga yang wajar dapat menarik pelanggan dan membantu mempertahankan daya saing usaha. Selanjutnya, melakukan pencatatan penjualan dan keuangan dengan rapi. Mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran agar kondisi keuangan dapat diketahui dengan jelas. Pencatatan yang baik juga membantu pemilik warung mengontrol keuntungan, modal, dan stok barang. Selanjutnya, membatasi sistem hutang kepada pelanggan.
Penjualan dengan sistem hutang sebaiknya dibatasi agar tidak menimbulkan kerugian jika pelanggan tidak membayar. Pemilik warung dapat memberikan hutang hanya kepada pelanggan yang dipercaya. Yang terakhir, menjalin hubungan baik dengan distributor atau pemasok. Hubungan yang baik dengan pemasok dapat membantu pemilik warung mendapatkan barang dengan harga yang lebih stabil serta memastikan pasokan barang tetap tersedia. Hal ini penting agar warung tidak mengalami kekurangan stok. Berikut pemaparan dari saya. Selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada Kak Anita. Untuk pertanyaannya, mengapa risiko internal seperti kesalahan pencatatan keuangan dapat berdampak besar terhadap keberlangsungan usaha kecil? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Nah, jadi risiko internal seperti kesalahan pencatatan keuangan itu dapat berdampak besar terhadap keberlangsungan usaha kecil. Karena pencatatan keuangan itu merupakan dasar dalam mengelola usaha. Nah, jika terjadi kesalahan dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran, itu pemilik usaha akan kesulitan mengetahui kondisi keuangan yang sebenarnya. Nah, hal tersebut itu dapat menyebabkan kesalahan dalam mengambil keputusan, misalnya dalam menentukan harga barang, membeli stok barang, atau mengelola modal usaha. Apakah sudah cukup jelas? Sudah, Kak. Terima kasih. Ya. Izin menanggapi atas jawaban dari Anita. Saya sangat setuju dengan jawaban tersebut karena pencatatan keuangan itu merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan usaha, termasuk usaha kecil sendiri yang seperti warung kelontong. Nah, kesalahan dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran itu dapat menyebabkan pemilik usaha tidak mengetahui kondisi keuangan yang sebenarnya. Nah, hal ini tentu dapat berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang tepat dalam mengelola usaha. Nah, oleh karena itu, pemilik usaha perlu melakukan pencatatan keuangan secara rapi dan teratur agar dapat memantau perkembangan usaha serta meminimalkan resiko kerugian di masa depan. Baik, sebelumnya saya meminta maaf karena tidak bisa on cam karena ada kesalahan di laptop saya. Tapi dari pemaparan Kak Nabila, saya masih ada beberapa pertanyaan. Saya masih ada pertanyaan yang membuat saya masih ingin tahu. Menurut Kak Nabila sendiri, apakah usaha warung kelontong ini masih memiliki peluang untuk bertahan di tengah perkembangan toko modern? Gimana, Kak? Terima kasih pertanyaannya Kak Hana. Menurut saya, usaha warung kelontong masih memiliki peluang untuk bertahan di tengah perkembangan toko modern seperti minimarket. Hal ini karena warung kelontong biasanya berada lebih dekat dengan lingkungan masyarakat, sehingga lebih mudah dijangkau oleh pelanggan. Selain itu, warung kelontong juga memiliki hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan, misalnya melalui pelayanan yang lebih personal dan fleksibilitas seperti memperbolehkan pembelian dalam jumlah kecil atau sistem hutang bagi pelanggan yang sudah dikenal. Jika pemilik warung mampu memberikan pelayanan yang baik, menjaga ketersediaan barang, serta menetapkan harga yang ketersediaan barang, serta menetapkan harga yang bersaing, maka warung kelontong masih dapat tetap bertahan dan diminati oleh masyarakat. Apakah sudah cukup, Kak Hana? Baik, jawabannya sudah sangat cukup bagi saya, Kak. Terima kasih banyak, Nabila. Baik, terima kasih telah memberikan waktunya untuk saya melakukan pemaparan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.